Sesuai dengan kontrak kita kemarin, kalau kita kan kemarin belum melakukan pengkajian, saya udah melakukan pengkajian kepada keluarga ibu. Nah sekarang sesuai perjanjian kemarin, saya akan melakukan edukasi nih terkait diabetes mellitus. Saya udah bawain leaflet sama lembar baliknya. Nah ini leafletnya nanti bisa dibaca setelah ini untuk mengingat-ingat nih Bu apa yang telah saya paparkan. Nah sekarang ibu bisa fokus ke sini nih. Nah di sini tuh saya akan menjelaskan terkait diabetes mellitus. Sebelumnya apakah ibu udah siap untuk dijelaskan? Siap. Oke. Nah pertama kita jelasin ya apa itu diabetes mellitus. Sebelumnya ibu tahu nggak apa pengertian dari diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu penyakit gula. Nah jadi gula darahnya itu tidak dalam batas normal. Ya. Nah yaitu kadar gula darah dalam normal itu pada pagi hari sebelum makan atau saat puasa itu kan 70 sampai 110. Ya. Dan kalau 2 jam setelah makan atau minum yang manis itu dari 120 sampai 140. Ya. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih Bu, bagaimana sih cara mencegah komplikasi dari diabetes mellitus. Di sini ada 4 cara. Ya. Pertama, yang paling sulit itu adalah mengatur pola makan. Berat banget ya mengatur pola makan ini, sangat susah. Ya. Nah, kenapa? Karena orang itu kan kalau kita mau dengan cara mengatur pola makan kita menghindari namanya menghindari karbo yang mengandung kadar glukose yang tinggi. Nah, maka bisa mengurangi nih gula darahnya dalam batas yang normal. Tapi kalau kita masih mengonsumsi itu, maka gula darah kita tidak akan terkendali dan tidak terkontrol dalam hatinya gitu kan. Yang kedua, kita harus memantau kadar gula darah. Nah itu bisa melakukan pemeriksaan ke dokter setiap bulannya, atau kalau misalnya punya alatnya pribadi bisa dicek seminggu sekali atau untuk bisa labor ya, maksudnya labor. Atau bisa mandiri juga bisa ibu dengan menggunakan alat aftercheck ya. ya. Yang kedua itu ibu harus meminum obat sesuai indikasi anjuran dokter. Nah ibu udah minum sesuai anjuran dokter minum obat sama obat gulanya? Saya selama ini terdeteksi diabetes tipe 2, jadi saya diberi obat metformin ya 2 kali sehari. Nah kebetulan saya dikasih dalam dosis sehari 2 kali ya, berarti 2 kali sehari ya diminumnya ya Bu ya. Nah itu tuh apakah ibu udah punya jam-jamnya harus minum kapan? Saya dianjurkan setelah sarapan pagi dan malam, setelah makan malam. Ya benar ibu ya. Yang ketiga selanjutnya kita lanjut ya Bu ya. Ada aktivitas secara teratur. Nah dengan aktivitas secara teratur atau olahraga itu kita dapat menurunkan berat badan, mengontrol berat badan. Nah nanti kalau glukosa dalam darah itu kan jadinya dibakar jadi energi, yang akhirnya sel-sel ini dapat sensitif terhadap insulin. Nah dan juga dengan kita aktivitas atau aktivitas teratur olahraga, nah kita tuh dapat memperlancar sel darah nih, dan juga menghindari risiko dari diabetes mellitus tersebut. Jadi penting banget selain mengatur pola makan, kita harus melakukan olahraga minimal 10-15 menit dalam 1 hari. Kita harus melakukan olahraga. Jadi prevalensi orang diabetes mellitus itu 2-4 kali lipat untuk individu yang tidak bergerak dibandingkan orang yang bergerak. Nah selanjutnya kita harus rutin pemeriksaan ke dokter. Seperti tadi saya sebutkan, kita harus periksa, karena kalau kita ke dokter itu akan lebih terkontrol. Pertama kita kan dari hasil lab, dia akan dari hasil lab dari hasil yang telah dibaca, nanti kan beliau akan mengarahkan, oh berarti nggak bisa dalam batas normal. Nah misalkan dari normal nanti akan dikasih lanjutannya indikasi seperti apa. Yang kedua, ketika kita memeriksa diri ke dokter kan kita dilakukan anamnesa. Apakah biasanya orang dengan diabetes mellitus itu kita akan diperiksa dari arah mata, apakah pandangannya kabur. Ini terkadang pandangannya apakah merasa kabur, kadang-kadang kalau udah gejalanya mulai gula darah sedikit tinggi, pandangan agak kabur. Nah biasa kan dalam dokter itu pasti dicek daerah matanya apakah ada indikasi. Terus yang kedua saraf juga nanti dicek apakah merasa kemutan atau dari mana. Nah yang selanjutnya dia bakal bisa mengalami infeksi. Biasanya terkadang itu nanti dokter itu akan nanya hal-hal mengarah yang
dari risiko dari diabetes mellitus tersebut. Makanya ibu perlu namanya periksa ke dokter setiap bulannya, jadi terkontrol. Selanjutnya, di sini tujuan dari diabetes mellitus ini akan mempertahankan kadar glukose darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, obat penurun glukosa oral, dan aktivitas fisik. Jadi menyeimbangkan asupan makanan dan harus aktivitas fisik itu intinya. Yang kedua, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Dan yang ketiga, menghindari atau menangani komplikasi akut pasien atau komplikasi jangka pendek dan jangka panjang, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. Selanjutnya, dengan meningkatkan tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan serta keturunan melalui gizi yang optimal ya. Nah ini ya tujuannya gitu ya dulu kurang lebih ya. Nah ya tujuannya gitu ya. Nah ini topik pentingnya Bu dari poin dari yang akan saya paparkan. Nah ini pengaturan pola makannya. Di sini ada bahan makannya apa yang dianjurkan dibatasi dan dihindari. Nah di sini bisa dibaca ada sumber karbohidrat. Nah yang dibatasi, ibu masih boleh makan nasi tapi membatasi banyak. Ya jadi kalau dihindari itu yang benar-benar nggak boleh. Kalau dibatasi itu yang dimakan namun udah dibatasi, jangan terlalu. Nah kalau ini nih yang diperbolehkan, misalkan contoh sumber protein hewani, yang dianjurkan ayam tanpa kulit, ikan, telur rendah kolesterol atau putih telurnya aja yang dimakan, jadi tidak berlemak itu nggak apa-apa. Sedangkan yang dibatasi enak dilarang kan ya? Iya. Itu kan dibatasi. Kayak itu tadi, kayak jeroan, otak, kuning telur, nah itu yang harus dibatasi. Tapi dengan yang harus dihindari, keju tinggi lemak, susu full cream itu ibu udah nggak boleh sama sekali tuh Bu. Susu full cream biasanya kan di zaman sekarang lagi hit minum kopi pakai susu full cream ya, nah itu nggak boleh tuh. Bahaya ya. Iya. Terus yang ketiga, sumber protein nabati, ibu dianjurkan untuk makannya seharusnya tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai. Nah, oh tadi juga nih ibu karbohidratnya yang harus dibatasi. Nah ibu masih boleh nasi, bubur, karbohidrat kayak roti, mie, kentang, ubi, sagu boleh tapi dibatasi. Nah selanjutnya sayuran yang dianjurkan ibu lebih sayuran tinggi serat. Contohnya kayak kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, tomat, labu, kol. Nah itu ibu menganjurkan seperti itu. Tapi kalau kayak bayam, buncis, dan melinjo, labu, siam, itu ibu harus membatasi. Nah ada buah-buahan juga nih yang dianjurkan kayak jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing itu dianjurkan. Tapi sesuai kebutuhan aja makannya, jangan juga yang asam-asam juga kan, nanti asam lambung malah yang manis. Nah jeruknya juga jangan yang manis, jangan yang manis-manisan. Jeruk baby itu manis ya, nah itu jangan. Nah ini juga dibatasi tuh kayak nanas, anggur, mangga, sirsak itu enggak. Tapi yang paling harus dihindari, yang tidak diboleh dibatasi, yang dihindari sama sekali itu seperti durian, nangka, alpukat, kurma, manisan buah itu nggak boleh. Karena dia apalagi yang mengandung yang diawetkan itu nggak boleh. Mengkalang ya. Iya, yang di kanan-kanan juga ada tuh yang kayak leci di ini. Nah yang selanjutnya minuman. Nah yang harus dihindari itu minuman yang mengandung alkohol, susu kental manis, soft drink, es krim, yogurt, dan susu full cream. Nah itu benar-benar harus dihindari itu Bu. Nah selanjutnya pokoknya ibu harus membatasi nih makanan yang digoreng dan yang menggunakan santan kental, susun santan kental, kecap, dan saus tiram. Nah yang benar-benar harus dihindari itu adalah gula pasir, gula merah, dan gula batu. Nah madu makanan, minuman, gula yang berbau-bau manis dihindari. Iya, kayak kue-kue manis itu harus dihindari ya. Nah itu justru yang berat itu yang paling susah bikin jadi penyakit kan. Boleh tapi mungkin dibatasi jadi perlahan. Nah selanjutnya bagaimana sih gaya hidup untuk penderita DHM ya? Nah yang pertama kita harus makan 3 kali makanan utamanya. Tetap makan sehari 3 kali, bisa 2-3 kali cemilan per hari dengan waktu sekitar 3 jam. Jadi maksudnya
boleh nyemil tapi jedanya 3 jam gitu. Maksudnya dan di sini tuh kita tetap makan sesuai waktunya. Kan kita kalau orang makan 3 kali sehari. Maksudnya terus menerus makannya harus ada intervalnya 3 jam. Ya, tapi maksudnya di sini cemilannya. Kalau makan kan 3 kali pagi, siang, malam. Dan 2 kali 3 ini maksudnya cemilnya tuh berjeda 3 jam gitu. Oke. Tapi seperti makanan tadi yang udah disebutin. Ya. Nah, yang kedua makan cemilan yang rendah kalori. Nah, seperti kolang-kaling, cincau, agar-agar, rumput laut, pisang rebus, kacang hijau, kacang-kacangan, sayur rendah kalori, dan buah-buahan yang tidak manis seperti tadi apel, belimbing, serta alpukat. Nah, hindari kebiasaan minum sari buah secara berlebihan khususnya pada pagi hari dan gantikan dengan minuman yang berserat dari kelompok sayuran yang rendah kalori seperti blender tomat, ketimun, dan labu siam yang sudah direbus. Jadi ya lebih baik makanan direbus-rebus. Serta rebusan buncis dan sayuran lain yang dapat membantu mengendalikan glukosa darah dalam menu sayuran sedikitnya 2 kali sehari. Kayak buncis, bawang, dan beberapa sayuran lain seperti pare, terong, gambus, dan labu siam. Nah, ini tuh dianggap dapat membantu mengendalikan kadar glukosa darah ibu karena kandungan seratnya itu. Nah, selanjutnya itu ada biasakan sarapan dengan sereal tinggi serat. Nah, itu seperti Hazelnut dan sama dikit nih. Terus kacang hijau, jagung rebus, atau roti berkatul. Nah, itu boleh ibu dicoba untuk sarapan paginya kayak gitu. Nah, jangan menggabungkan 2 atau lebih makanan pokoknya ya kayak nasi dengan mie itu jangan. Jadi nasi dengan lauk mie goreng dan perkedel, nah itu kan sama semua tuh makanan pokok. Karena ketiganya tuh memiliki indeks glikemik yang tinggi. Jadi kalau nasi dicampur mie atau kentang, nah itu jangan kayak gitu. Hindari penambahan gula pasir pada minuman kayak kopi, teh, dan makanan sereal. Nah, makan cemilan dan minuman bebas gula yang tersedia di pasaran itu jangan juga. Nah, untuk menu yang memerlukan kecap, gunakan kecap diet dalam jumlah terbatas. Jadi ada tuh sekarang kan serba yang hal-hal yang mengurangi gula tuh, sugar, kecap. Nah, seperti kecap aja pun ada gitu. Itu bisa ibu gunain itu juga. Nah, biasain ibu berjalan nih sedikitnya 3 kali seminggu. Nah, itu lebih dari 30 menit. Nah, ini cukup susah nih. Terkadang kan orang aktivitas fisik seminggu sekali atau bahkan nggak sama sekali, apalagi di kondisi pandemi. Nah, tapi ibu masih nggak aktif olahraga? Nah, malas nih sekarang, makanya gula darah agak tinggi karena malas bergerak. Nah, iya. Nah, sekarang setelah apa yang paparkan, apa nih yang ingin ibu tanya? Ya, itu dia. Saya ini aja mengurangi makanan manis-manis. Ya kan gitu ya. Kesimpulannya apa nih? Makan yang manis. Mengurangin makan yang manis. Terus membatasi karbohidrat. Ya kan? Iya. Nah, tidak boleh makan karbo lebih dari 3 makanan pokok seperti nasi dan mie dan kentang ya. Terus ada buah-buahan tertentu yang harus makan begitu. Iya. Nah, terus nanti ibu bisa nih, nanti kalau ibu lupa nih apa aja yang boleh. Nah, ini ada di kolomnya nih. Iya, cuman tulisannya kecil-kecil sekali nih deh. Iya, ibu nanti pakai kacamata. Iya. Betul. Karena lifatnya juga mini. Ya. Nah, nanti ibu bisa baca nih untuk ingat lagi apa yang boleh dimakan sama yang nggak dimakan. Nah, kayak gitu. Yang penting dalam intinya apa bu? Selain itu juga selain pola makan, itu bergerak, olahraga. Seminggu 3 kali selama 30 menit. Ya, kalau bisa sih tiap hari 10-15 menit setiap hari. Pertama juga ngontrol berat badan. Mengontrol berat badan dan juga bagus itu untuk menghindari namanya komplikasi dari diabetes mellitus. Karena kan dari diabetes mellitus itu bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti di mata, tadi saraf, atau penyakit infeksi di kaki dan lain sebagainya. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan ibu? Nah, itu aja saya rasa cukup sampai di sini dulu informasinya. Terus ya nanti saya akan belajar dan baca leaflet yang adik beri kepada saya. Nanti saya akan mencoba untuk melakukan diet DM. Ya
Kalau begitu, kalau nggak ada yang ingin ditanyain lagi, saya rasa ibu udah paham ya, udah cukup paham maksudnya. Insya Allah. Nanti kalau misalnya kurang lebih boleh ditanyakan kembali. Ya, Nah, kalau gitu saya pamit ibu. ya, makasih ya. Ya. Ya, saya pamit. Terima kasih udah mau mendengarkan pendidikan kesehatan dari saya. Semoga setelah saya edukasi ini, ibu bisa mengubah pola makannya. Karena pasti ibu masih makan sesekali ya, Ya. manis-manis. Ya. Masih sekali minum manis juga masih. Banyak info sekali. Oh ya, sesekalinya terlalu banyak. Nah, itu perlu diubah. Nanti semoga dengan pendidikan kesehatan ini ibu Ya. bisa mengubah pola hidup ibu ya, jadi lebih sehat lagi ya. Ya, insya Allah. Kalau gitu saya pamit Semua orang dulu. juga pengen sehat ya, cuma karena lupa, karena makanan enak tuh ternyata bikin penyakit juga kan. Semua yang enak ada penyakitnya. Benar. Saya juga makasih udah dikasih pencerahan tentang penyakit diabetes ya kan. Komplikasinya, pengertiannya, komplikasinya, tujuannya, cara mengatur pola makan, pengontrolan dengan rajin rutinitas ke kontrol ke dokter, terus ya saya mengucapkan terima kasih ya.